Selamat pagi, salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tony SAG. Saya adalah seorang guru agama Katolik dan budi pekerti di SMK 1 Sengah Temila, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK Santo Fransiskus Asisi, Semarang dengan NIM 253091738. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK 1 Sengah Temila pada kelas 10 dengan materi Aku pribadi yang unik, memiliki kemampuan dan keterbatasan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mantap. Jadi sebelum memulai kegiatan belajar kita berdoa dulu. Kami persilakan untuk orang berdoa. Silakan. Ya, silakan Fani. Ambil sikapnya doa ya. Sekarang Pak Guru aktif dulu. Danur, Rifat. Dana. Tidak masuk Pak. Tidak masuk. Koral. Hadir Pak. Hadir. Joria. Hadir. Christian Junior. Hadir. Christina. Hadir. Olivia. Ada Olivia. Tak masuk. Pipir. Hadir. Ridianti. Tidak masuk. Masuk. Sapira. Hadir. Felix. Tidak masuk. Tidak masuk. Ragas. Hadir. Tiko. Hadir. Kemudian Bapak minta kita semua untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti kita lihat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama kita membuat kesepakatan kelas, setuju tidak? Setuju. Nah, jadi kesepakatan yang pertama, tertib dalam mengikuti kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar kita harus tertib. Nah, salah satunya berpakaian, kemudian kedisiplinan, tertib, kemudian tentang masuk sekolah harus tepat waktu. Kalau udah masuk ya masuk ya. Kemudian tidak boleh mengobrol pada saat jam pelajaran. Nah, ini sering terjadi biasanya. Kalau pas saat jam pelajaran banyak yang ngobrol juga ya. Jadi saat jam pelajaran belajarlah dengan baik, karena untuk menggapai cita-cita itu
kan? Nah, kemudian yang ketiga, tidak menggunakan HP pada saat belajar. Nah, kalau pada saat belajar main HP terganggu tidak? Terganggu. Kemudian yang keempat, fokus dan aktif pada saat belajar. Kemudian selanjutnya, tidak boleh bolak-balik atau pergi ke WC sebentar, pergi ke WC lagi. Kemudian yang keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian tidak tidur saat jam pelajaran. Kemudian itu tentang kesepakatan kelas kita. Setuju tidak? Setuju. Ya, setuju. Tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik. Kemudian dengan segala kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Kemudian juga kita memiliki kelemahan atau kekurangan. Kemudian dengan keterbatasan yang kita miliki. Jadi jika kita memiliki kemampuan, jangan merasa sombong. Oh, kamu tidak mampu katanya. Saya mempunyai bakat yang luar biasa. Nah, jangan menghina orang lain, karena bakat yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Maka bakat dan kemampuan yang kita miliki itu harus kita jaga, kita rawat. Kemudian lanjut. Nah, ini lihat. Pertanyaan pemantik. Apakah makna keunikan manusia? Lalu yang kedua, apa kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki? Sekarang, di manakah letak keluhuran martabat manusia sebagai cipta Allah? Nah, nanti disimak ya. Silakan disimak dengan baik-baik materi kita pada hari ini, video pembelajaran kita. Kita sebagai orang muda diajak untuk melihat bahwa diri kita merupakan pribadi utuh dengan segala kemampuan dan kekurangan. Kita diajak untuk melihat bahwa diri kita berharga di hadapan Allah. Nah, dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 diungkapkan begitu indahnya istimewanya manusia di hadapan Allah. Kita diajak menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan suatu pribadi yang tiada bandingnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang muda diajak bersyukur mengenai keberadaan diri kita dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Nah, giliran kita untuk sampai pada sikap bertanggung jawab dan mampu menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Video pembelajaran kali ini
yang ada di dalam video tadi. Tentu kita melihat video pembelajaran tadi berisi tentang bagaimana tokoh yang terkenal ini, dia orang yang sangat terkenal, seorang motivator. Nah, kita lihat tadi gambarnya atau videonya tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi dia menjadi apa? Motivator, tukang khotbah. Nah, kan? Tukang memberikan kata-kata yang luar biasa kepada banyak orang, ribuan orang. Nah, padahal kita lihat dia tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, tetapi tidak menyurutkan semangat unik tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, coba satu orang baca sampai titik berhenti. Silakan Kani. Setiap pribadi pasti mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Nah, setiap pribadi pasti mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan apa yang ada dalam diri saya? Nah, banyak kelebihan yang kita miliki, tetapi kadang-kadang kita kurang sadar, kurang menyadari kemampuan yang kita miliki. Kalian semua di sini, Pak Guru yakin pasti ada memiliki kemampuan, berbagai macam potensi kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Kemudian mempunyai keterbatasan. Saya memang mempunyai fisik yang utuh. Nah, saya memang mempunyai fisik yang utuh, tetapi juga saya kadang-kadang tidak mampu mengangkat beban-beban berat, walaupun saya mempunyai fisik yang utuh. Kemudian saya memang mampu berlari, tetapi saya juga tidak mampu lari terlalu lama. Nah, banyak halnya. Kemudian apa lagi? Di bagian jurusan bidang otomotif, saya mampu memperbaiki kendaraan motor supaya lebih bagus lagi. Tetapi juga ada kelemahan. Saya kadang-kadang tidak terlalu lihai dalam bidang otomotif. Nah, semua pasti memiliki kemampuan. Saya mampu, atau saya mampu bertugas di gereja, berani tugas di gereja. Nah, tetapi ada juga kadang-kadang merasa malu. Itulah kelemahan yang kita miliki. Kemudian kita lihat di dunia ini tidak ada pernah manusia sempurna tanpa ada keterbatasan. Artinya semua kita yang hidup di dunia ini tidak ada manusia yang paling sempurna. Yang paling sempurna itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi bagaimana kita tetap berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian sikap dimengerti sebagai keadaan batin yang mendukung pendirian dan keyakinan seseorang ataupun sesuatu yang terungkap secara lahir dalam kata-kata dan juga tingkah laku, merupakan kekuatan dan kelemahan yang dianugerahkan Allah dan harus kita syukuri. Nah, kemudian Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Adam dan Hawa pada waktu itu. Dan sampai sekarang, nah, kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, ini luar biasa firman Tuhan kepada kita, kan? Menciptakan laki-laki dan juga perempuan untuk melengkapi agar memenuhi bumi. Nah, Allah berfirman beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, berfirmanlah Allah, lihatlah, katanya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji
berbiji itu akan menjadi makananmu. Nah, Allah luar biasa baik. Dia menciptakan segala yang ada di bumi ini, lalu dia memberikan kepada manusia supaya untuk kehidupan manusia berikutnya. Maka sampai sekarang kita juga masih makan buah yang berbiji-biji. Salah satunya yang kita nikmati beras, itu dari padi dan sebagainya, diolah menjadi nasi. Masih banyak lagi yang berbiji-biji yang lainnya yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Ini kemudian lanjut. Nah ini kita lihat mengapa penting seseorang memenangi diri dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya. Nah, ini sangat penting, nanti dijawab ya. Kemudian sikap dan tindakan apa saja yang harus akan saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Nah, jadi sikap apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan diri kita? Karena Allah telah memberikan sesuatu yang baik kepada kita, maka harus kita kembangkan. Nah, jangan disia-siakan talenta yang Allah berikan. Pandai main bola, kembangkan main bola. Pandai bermusik, kembangkan main musik. Pandai masak, kembangkan supaya menjadi koki yang handal dan sebagainya. Masih banyak lagi kemampuan yang kalian miliki. Kemudian pesan yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikan sendiri. Jadi pesan kitab suci yang disampaikan Allah kepada manusia tadi, supaya kita berpuasa, supaya kita menjaga bumi, dan juga supaya kita menghargai kekuatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menjaga kemampuan yang kita miliki, dan juga supaya kita menghargai keunikan dan mau menerima diri, baik itu mempunyai kekurangan maupun mempunyai kelebihan, ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya dengan kalian. Nanti persilakan kalau ada yang mau menjawab. Yang pertama, mengapa penting seseorang menggali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan? Ada yang? Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak. Sangat penting Bapak karena untuk mengenal kekuatan dan keterbatasan diri agar dapat mengoptimalkan potensi, membuat keputusan yang tepat, menetapkan tujuan yang realitas, serta mengembangkan diri secara efektif dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Kita dulu. Nah, jadi kita mempunyai kekuatan, tetap berusaha untuk mengembangkan diri, secara efektif, dan jangan pernah berhenti untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, silakan ada yang menjawab. Yang nomor 2, Saya Pak. ya. Untuk mengembangkan diri, saya harus memiliki sikap terbuka terhadap prinsip dan pembelajaran, serta disiplin dalam menjalankan rencana, membaca buku, mengikuti pelatihan dan terus-menerus melatih, serta mencari pengalaman baru. Ya, terima kasih. Nah, jadi tadi temannya mengatakan bahwa untuk mengembangkan diri tetap terus-menerus berlatih, tetap menerima masukan dari orang lain. Maka kalau orang memberikan masukan, janganlah kita merasa itu adalah sindiran kita, karena itu juga motivasi. Tetap berusaha terus-menerus berlatih secara efektif dan tetap selalulah bersyukur. Ada lagi? Baik, kalau tidak kita lanjut. Nah, jadi di sini ada tugas. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing, buat lingkarannya masing-masing. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini dikerjakan dengan baik sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nah, kalian boleh lihat tabelnya. Di sini
sini ada aspek-aspek diriku, kekuatanku, kemudian keterbatasanku. Secara fisik, kemudian bakat atau kemampuan, kemudian materi yang kita punya, kemudian selanjutnya sifat-sifat kita. Nanti ditulis dalam kelompoknya. Silakan mengerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Nah, jadi nanti Bapak minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, sebelumnya kita speaking dulu. Silakan satu orang, Ani, kita speaking dulu. Ayo silakan. Masing-masing satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompoknya masing-masing. Kami persilakan. Kelompok satu, silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi dapat kita mempresentasikan tentang fisik tadi, mampu berlari, tetapi kalau disuruh berlari terlalu jauh, nah tidak juga mampu kan? Artinya ada juga keterbatasan. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menjawab nomor 2, bakat aspek-aspek diriku, bakat dan kemampuan. Kekuatanku, saya memiliki suara yang bagus saat bernyanyi, dan keterbatasanku ialah, tetapi kalau bernyanyi saya merasa bergetar, apalagi kalau ditonton banyak orang, itu membuat saya menjadi gugup. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kemampuan dari kelompok 2. Nah, kita melihat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini. Nah, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, kita sudah belajar bersama tentang kelebihan dan keterbatasan serta kekuatan dan kelemahan. Artinya adalah kita pribadi yang unik di masa kita memiliki kekhasan sendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup. Kemudian kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri. Kemudian yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Nah, diri kita adalah sebuah karya seni dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Nah, jadi
rangkulan dari materi yang kita pelajari tadi adalah semua itu adalah karunia Allah. Singkatnya kita adalah keistimewaan dari Allah, ya. Kemudian kita akan merefleksi. Kita akan merefleksi materi kita pada hari ini. Lihat. Nah, refleksi. Bagaimanakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Tentunya pelajaran ini tidak sulit-sulit amat, ya kan? Ya. Kemudian, menurut kalian apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki? Apa dikembangkan nanti? Mari kita merefleksi kemampuan apa yang harus kita kembangkan yang ada dalam diri kita. Contoh temannya tadi bisa bermain bola, dan kita kembangkan kemampuan bermain bola. Ada teman yang pandai bernyanyi, masak, kita kembangkan, ya. Mari kita merefleksi apa potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 dan sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Jadi selama ini kita melakukan segala sesuatu, kan? Nah, tentu berapa bintang kita memberikan kepada diri kita sendiri. Kita akan memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Nah, sekarang pelajaran kita telah selesai. Nanti sebelum pulang, nanti kita berdoa dulu. Setelah berdoa, kita salam-salaman, ya, supaya cinta kasih dalam diri kita kelihatan. Itu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Baik, silakan seseorang kalau kita berdoa, ya, sekarang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat belajar dengan semangat dan fokus dalam pelajaran pada hari ini. Dan kelebihan-Mu dan kekurangan-Mu Tuhan akan kami syukuri Tuhan. Terima kasih karena ini pemberian dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Engkau yang hidup kami dalam perjalanan. Kiranya kami sampai ke tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau lindungi juga guru-guru kami yang akan menuju rumah mereka masing-masing, supaya mereka selamat. Tuhan, doa anakmu yang tidak sempurna ini anak diserahkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi.